Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita masih dalam bahasan tentang deep learning. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas layer pertama, yaitu kita membahas tentang konvolusi di CNN. Nah, kita ketemu nih istilah kernel atau filter. Nah, kali ini kita akan membahas detail apa ya, pertanyaan-pertanyaan kenapa dan kenapa kernel seperti ini dan seperti ini gitu ya. Yuk, kita bahas satu persatu. Jadi kita masih ingat ya, kalau misalnya kernel itu ketika konvolusi dia akan ada sebuah input, kemudian dia akan melintasi semacam kayak secara horizon dan vertikal gitu ya. Nah, dia kayak men-scan dari input itu sebenarnya apa sih? Nah, kernel sendiri atau filter itu adalah tiny matrix gitu ya, sebuah matriks yang kecil yang melintasi gambar. Oke, seperti itu. Nah, kita masih ingat ya, sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa konvolusi itu adalah fitur extraction ya, sederhananya. Nah, ini contoh hasil konvolusi penerapan kernel. Nah, ini sebenarnya saya ulang supaya teman-teman ingat ya. Ini dari beberapa layer, layer pertama, dua, tiga, empat, lima gitu ya. Dari mengekstrak fitur dari yang low, middle sampai ke high, sampai tahu bahwa oh ini gambar mungkin adalah bagian dari manusia, ada mata, ada hidung gitu ya. Ciri yang lebih khusus lagi, lebih detail lagi. Nah, ketika kita belajar tentang hitungan konvolusi gitu ya, saya sebutkan ada yang namanya kernel. Nah, ini contohnya kemarin kita sudah bahas. Kenapa? Apa sih? Ada nggak sih aturan kernel itu harus A, B, C gitu ya? Nah, ini adalah kernel itu ibarat men-scan gambar input dan memetakan isinya. Misalnya, kernel itu bisa berfungsi sebagai kernel yang khusus untuk memblur, mentajamkan, kemudian mendeteksi tepi. Nah, kernel itu merupakan kumpulan bobot gitu ya. Nah, umumnya dia berbentuk persegi dan ganjil. Kalau ada pertanyaan, Bu, kenapa kok ganjil? Nah, kita akan bahas. Yang pertama, why? Kenapa kok ganjil? Karena genap bisa gitu ya, bisa dipakai, bukannya tidak bisa, tetapi dia tidak efektif, komputasinya cukup tinggi gitu. Kok bisa, Bu? Nah, oke. Misalnya, ada sebuah gambar. Ada sebuah gambar 6 kali 6, kernelnya adalah 3 kali 3. Nah, geserannya ini kan cukup besar ya. Kita tahu melintasi 3 kali 3. Coba bayangkan ketika 2 kali 2. Pasti gesernya yang dihasilkan, image yang dihasilkan dari generate itu ya lumayan banyak juga. Nah, itu pasti juga mempengaruhi komputasi yang cukup tinggi. Terus pertanyaannya, Bu, kalau itu kan komputasinya cukup tinggi, kenapa saya tidak menaikkan kernelnya atau filternya? Misalnya 4 kali 4 kan logikanya itu bisa jadi komputasinya nggak tinggi. Nah, kita akan bahas kenapa kok harus memilih yang ganjil. Nah, di sebelah kiri yang odd size kernel, ini kan ganjil ya. Coba bayangkan. Jadi ketika ada sebuah gambar gitu ya dikonvolusi, nanti dimensinya dia akan lebih kecil lagi kan ya di layer selanjutnya. Ketika misalnya yang sebelah kiri adalah ganjil, coba lihat titik di tengah. Nah, walaupun diperkecil tidak mempengaruhi, istilahnya tidak berpengaruh terhadap katakanlah titik pusatnya gitu ya. Gambarnya tidak merubah gitu ya. Kalau ganjil gitu ya. Kayak kayak masih simetris gitu loh. Nah, coba lihat yang sebelah kanan yang even size kernel itu. Coba kalau kita lihat itu kan ilustrasinya di situ titik tengahnya itu bisa berpindah. Nah, kita tahu bahwa ketika kita melakukan konvolusi itu kan salah satu step buat apa ya mengenerate gambar input ini sebenarnya apa sih gitu ya. Kalau dari awal saja ketika dari layer ke layer itu ada kesalahan persepsi, nah kita tahu logikanya ketika nanti klasifikasi dan di hasil output pasti bisa jadi nggak sesuai, pasti klasifikasinya mungkin errornya cukup tinggi, akurasinya cukup rendah. Nah, seperti itu. Kenapa harus ganjil? Gitu ya. Kenapa harus ganjil dan kenapa? Nah, ini pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan ada input matriks 6 kali 6 gitu ya.
Oke, ini melanjutkan yang tadi. Jika kernelnya 2 kali 2, maka komputasi akan meningkat. Nah, ini penjelasannya. Lalu kenapa tidak dinaikkan 4 kali 4? Ya, nanti bisa jadi fitur gambarnya ada yang hilang. Itu kata kuncinya. Nah, seperti itu ya. Oke, kemudian, nah 3 kali 3 itu disebut superset ya. Dalam matematika dia superset dari 2,2, 2 kali 2, 1 kali 1. Jadi ya bisa disebut ya include subsetnya gitu ya. Oke, kemudian detail kernel lagi, kenapa dia harus simetris? Nah, menurut rujukan di sini, Dudar 2018, dalam pelatihan jaringan, kadang kita melakukan flip atau rotasi untuk memperkaya gambar. Nah, kita video yang sebelumnya gitu ya, kita bahas tentang augmentasi adalah salah satu triks untuk mengurangi masalah dalam pelatihan jaringan deep, katakanlah supaya nggak overfitting, nggak underfitting gitu ya, melakukan augmentasi yaitu biasanya untuk memperkaya training gitu ya, biasanya dilakukan flip, rotasi dari gambar tersebut gitu ya, untuk bisa melatih jaringan kita menghasilkan yang terbaik. Nah, kalau misalnya kernelnya itu nggak simetris gitu ya. Nah, ketika misalnya eh, di flip gitu ya, dia nanti nggak ketemu inverse-nya teman-teman. Katakanlah kalau dia nggak simetris, katakanlah 3 kali 4 atau 5 kali 3. Nah, cukup bahaya juga ya, logikanya masuk ya. Kemudian, kenapa tidak boleh berukuran sama dengan gambar misalnya? Nah, kita tahu bahwa dalam pelatihan sebuah jaringan, apalagi deep learning ya, kita tahu bahwa datanya cukup banyak. Nah, ketika kita melakukan konvolusi, kalau ukurannya inputnya itu sama dengan kernelnya, kita cuma dapat satu output nanti, satu output neuron. Nah, nanti pembelajarannya kalau datanya cuma sedikit ya, pasti ya berpengaruh terhadap klasifikasinya juga, seperti itu. Atau testingnya gitu. Nah, why in deep learning many kernel? Kenapa kok di deep learning itu biasanya menggunakan banyak kernel? Nah, sekali lagi bahwa kernel itu punya fungsi masing-masing. Ada yang mempertajam, ada yang mendeteksi tepi, ada yang berfungsi untuk ini dan itu. Nah, itu banyak itu saling bisa berkolaborasi sehingga generate gambarnya, konvolusinya dari layer per layer gitu ya. Dia benar-benar nanti bisa tahu, oh ini sebenarnya gambar kucing, ini sebenarnya gambar anjing, ini sebenarnya gambar panda, misalnya seperti itu. Biasanya lebih dari 3, bahkan mungkin 16, 64 juga masih umum teman-teman. Sekali konvolusi. Nah, masing-masing kernel memiliki, nah ini saling melengkapi. Gitu ya. Kemudian mereka, kernel ini bertindak memetakan fitur yang mewakili sesuatu. Nah, seperti itu ya. Nah, biasanya teman-teman, kita tahu CNN itu kan terdiri dari banyak layer yang deep ya. Biasanya semakin ke akhir ini, jumlah dari kernelnya atau filternya itu biasanya jauh lebih banyak. Oke, contoh beberapa kernel nanti bisa dilihat di Wikipedia ya teman-teman. Nah, itulah kita bahas sedikit kenapa sih kok kernel harus simetris, kenapa kernel itu harus mungkin lebih disarankan ganjil, kenapa kernel itu banyak di dalam satu konvolusi dan lain-lain. Nah, sudah tahu ya jawabannya. Oke, next kita akan bahas istilah tentang stride dan padding masih di konvolusi. Terima kasih, semoga membawa manfaat.